Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zriani Mutalib, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama mengenai apakah ilmu kesehatan penting bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana memberikan keseimbangan gizi pada anak. Yang kedua, pengertian protein dan makanan-makanan yang mengandung banyak protein dan akibat dari kelebihan protein. Ya, yang pertama, apakah ilmu kesehatan penting bagi masyarakat? Ya, jawaban saya ya. Alasannya karena kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Jadi kesimpulannya itu ilmu kesehatan itu sangat penting bagi masyarakat. Selanjutnya adalah bagaimana menyeimbangkan gizi pada anak. Nah, bagaimana menyeimbangkan gizi pada anak? Pertama, anak tentu membutuhkan nutrisi seimbang, baik dari jenis, jumlah, dan jadwal. Hal ini disampaikan oleh Dr. Rahmi Dewi Hapsari, sarjana sains terapan dan sarjana gizi. Anak juga harus makan dengan jadwal yang seimbang, 3 kali menu utama setiap hari, dan ditambah makanan kecil untuk selingan di antara jadwal makanan utama. Dari sisi jumlah, kebutuhan kalori harian anak setiap harinya berkisar antara 1.200 sampai 1.700 kilokalori. Sekitar 80% kebutuhan umumnya terpenuhi dari konsumsi menu makanan utama 3 kali sehari. Sisanya dapat dipenuhi dari makanan yang dikonsumsi sebagai selingan. Selain dari itu, dari segi jenis, anak memerlukan makanan yang terdiri dari zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangunan. Zat tenaga didapat dari karbohidrat, sedangkan zat pengatur adalah vitamin yang terdapat dari sayuran dan buah-buahan. Zat pembangun dari sumber protein dan lain-lain seperti gula dan garam. Bagaimana dijelaskan oleh Dr. Rahmi, jenis gizi tersebut bila diurutkan berdasarkan prioritas akan membentuk piramida gizi seimbang yang dapat menggambarkan kapasitas kebutuhan gizi untuk anak. Dalam kebutuhan kalori anak, karbohidrat menempati urutan terbawah, yang terakhir besar dibutuhkan oleh bak tubuh. Jika dihitung dengan ukuran kalori, anak-anak membutuhkan sekitar 60% karbohidrat dan kebutuhan kalori harian mereka, menyusul 25% lemak dan 13% protein. Selanjutnya adalah pengertian apa itu protein, makanan-makanan apa saja yang mengandung dalam protein, dan apa akibat kelebihan dari protein. Yang pertama adalah pengertian protein. Protein adalah senyawa kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang satu sama lain dengan peptida. Molekul protein memiliki beberapa kandungan, diantaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kala sulfur serta fosfor. Protein memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau sub-unit enzim. Nah, manfaat protein bagi tubuh yang berhubungan dengan hampir segala aktivitas yang dilakukan setiap hari. Apabila protein merupakan salah satu zat yang paling melimpah di setiap sel yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung protein. Tubuh sangat membutuhkan asupan protein, baik yang bersumber dari protein hewani
maupun yang berasal dari sumber dari nabati. Protein merupakan zat satu gizi makro yang terbentuk dari beberapa unsur, yaitu karbohidrat, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein sangat penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh dan juga sebagai sumber energi. Selain itu, makanan yang mengandung protein tinggi berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan sel-sel, serta menjaga daya tahan tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa protein bisa didapatkan dari unsur hewani seperti konsumsi daging sapi, telur, ikan, dan kacang tanah. Selanjutnya, protein yang bersumber dari unsur nabati seperti tahu, tempe, dan brokoli. Kebutuhan protein hewan yang diperlukan dalam tubuh manusia itu sekitar 2-4 porsi atau setara dengan 70-160 gram daging-dagingan. Sedangkan untuk protein nabati, manusia membutuhkan asupan protein nabati sebanyak 2-4 porsi. Kekurangan protein dalam tubuh kita dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan gangguan penurunan sistem insan. Selanjutnya itu adalah contoh makanan-makanan yang mengandung protein. Yang pertama, telur. Telur adalah salah satu makanan yang tinggi akan kandung protein. Dalam satu butir telur terdapat 6 gram protein dan 78 kalori. Selain itu, telur juga mengandung vitamin A, folat, fosfor, kalsium, dan mineral, lemak sehat, dan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi mata dan memberikan nutrisi bagi otak. Yang selanjutnya adalah tahu. Makanan berikutnya yang mengandung protein tinggi adalah tahu. Tahu yang terbuat dari kedelai ini dalam satu buahnya memiliki kandungan protein sebanyak 8 gram dan kalori sebanyak 76 kalori. Selanjutnya, Ikan tuna kaya akan protein yang tinggi, asam amoni, dan omega 3 yang sangat penting dan bermanfaat bagi tubuh. Di dalam ikan tuna terdapat 150 gram kandungan protein sampai 40 gram. Ikan tuna juga rendah lemak dan kalori sehingga bisa dikonsumsi ketika kita sedang menerapkan diet sehat. Kalori yang terkandung dalamnya sebanyak 175 kalori. Selanjutnya adalah daging sapi. Daging sapi merupakan makanan yang tinggi proteinnya yang bisa memperkuat daya tahan tubuh. Dalam 80 ons daging sapi dengan lemak terdapat 22 gram dan 184 kalori. Selain protein, kandungan lain dalam daging sapi diantaranya adalah vitamin B12 dan zat besi berfungsi aktif untuk memperkuat daya tubuh dan mencegah anemia. Selanjutnya, makanan selanjutnya adalah susu. Bukan rahasia lagi kalau susu merupakan minuman sehat dan bergizi yang mengandung protein tertinggi juga. Susu mengandung protein, kalsium, fosfor, vitamin B2, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Kandungan protein dalam susu sebanyak 8 gram, sedangkan kalorinya sekitar 103 kalori. Selanjutnya adalah brokoli. Brokoli merupakan jenis sayur yang satu ini memiliki protein tinggi dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Bukan hanya protein saja, brokoli juga kaya akan kandungan vitamin C, vitamin K, serat, dan kalium. Brokoli juga memiliki kandungan nutrisi bioaktif yang tinggi yang dapat mencegah penyakit kanker. Yang selanjutnya, manfaat mengkonsumsi sayur brokoli secara rutin antara lain kita bisa mencegah diri dari berbagai penyakit kronis seperti jantung, kanker, serta diabetes. Manfaat dari sayur brokoli itu dapat mencegah
osteoporosis, melancarkan pencernaan, menjaga fungsi otak, dan mencegah peradangan. Selanjutnya adalah kacang tanah. Kacang tanah bukan sebuah cemilan yang kita kenal, tapi memiliki kandungan yang tinggi akan protein. Di dalam kacang tanah juga terdapat magnesium yang serat yang bisa mencegah dapat mencegah berbagai penyakit seperti jantung dan stroke. Makanan oat. Oat merupakan salah satu biji-bijian sehat yang bebas gluten, tinggi kandungan protein, serat, vitamin, mineral, dan serta kaya akan antioksida. Dalam setengah cangkir oat mentah terkandung 18 gram protein, gram lemak, dan 8 gram serat. Selanjutnya adalah dada ayam. Dada ayam merupakan protein hewani yang lainnya yang tinggi kandungan proteinnya. Kandungan protein pada salah satu dada ayam tanpa lemak yaitu sebanyak 53 gram dengan kandungan lemak sebanyak 284 kalori. Selanjutnya adalah bayam. Bayam adalah jenis sayuran yang akan nutrisi bagi kesehatan tubuh. Di dalam bayam terdapat kandungan folat, vitamin C, vitamin A, vitamin C, dan vitamin K. Protein, zat besi, magnesium, kalium, dan kalsium. Pada 100 gram bayam misalnya terdapat 2,9 gram protein dan 23 kalori. Yang selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang tidak boleh terlewati dalam daftar makanan yang tertinggi proteinnya. Sama seperti tahu, tempe yang dibuat dari bahan kedelai ini kaya akan kandungan protein. Selain itu, tempe juga mengandung prebiotik yang berfungsi meningkat kesehatan pencernaan serta mengurangi inflamasi atau peradangan. Ini adalah ikan kod. Ikan kod ini bukan hanya ikan tuna. Ikan kod juga merupakan salah satu ikan yang mengandung protein yang tinggi. Selain itu, ikan kod memiliki kalori dan lemak yang rendah sehingga cocok untuk kita yang sedang mengalami program diet. Ikan kod juga kaya manfaatnya bagi tubuh. Kandungan protein dan profil asam amino berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah edamame. Edamame merupakan makanan tinggi proteinnya. Edamame merupakan bentuk kacang kedelai utuh yang masih muda ketika dipanen. Dalam edamame terdapat 155 gram edamame. Terdapat banyak 18 gram protein. Selanjutnya adalah kacang polong. Kacang polong, selain kedelai, kacang hijau termasuk ke dalam protein nabati terbaik karena proteinnya yang tinggi. Salah satunya adalah kacang polong ini. Kacang polong memiliki kemiripan dengan kacang edamame yang biasanya dikonsumsi sebagai sup atau sebagai pelengkap nasi goreng, yang mengandung 85 kalori dan 21 gram protein yang bagus untuk memperkuat sistem imun. Selanjutnya adalah kacang almond. Kacang almond ini juga memiliki protein yang mengandung protein yang tinggi. Dalam 1 onsnya terdapat sebanyak 6 gram protein serta terdapat pula kandungan serat, vitamin E, mangan, dan magnesium. Merupakan macam-macam makanan yang mengandung tinggi protein. Selanjutnya adalah apa sih akibat dari kita kelebihan mengkonsumsi protein. Nah, kalau di atas dijelaskan bahwa protein merupakan nutrisi penting yang berperan dalam proses pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan tubuh. Namun, kelebihan protein juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi, asupan protein perlu disesuaikan dengan jumlah yang telah direkomendasikan. Jadi, kelebihan
ketika kita mengkonsumsi makanan yang kelebihan proteinnya, maka kita dapat mengalami penyakit atau dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, seperti menumpuhnya keton atau bau mulut, meningkatkan berat badan, kerusakan ginjal, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, kehilangan kalsium. Asupan tertinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Berkurangnya jumlah kalsium dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Jadi kita harus menyeimbangkan pola makanan kita yang terkandung dalam makanan seperti protein. Nah, selanjutnya adalah mengenai rekomendasi asupan protein harian menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Yang pertama, anak-anak usia 1-6 tahun itu dengan asupan protein 20-25 gram. Anak dari usia 7-9 tahun dengan asupan protein 35-40 gram. Yang selanjutnya adalah remaja dengan asupan protein sebanyak 60-75 gram. Orang dewasa dengan asupan protein 50-70 gram. Nah, sedangkan untuk wanita hamil dan menyusui, asupan proteinnya sebanyak 70-85 gram. Itulah hasil paparan materi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.